Allah Subhanahu wa taala, langsung perjalanan Isra. Perjalanan di malam hari. Kenapa perjalanan Isra-nya itu dilakukan lailan di malam hari? Karena banyak riwayat, bahkan banyak dalam Al-Quran penjelasan Nabi dan Rasul dahulu ketika akan meninggalkan kaumnya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ancaman yang serius dari kaumnya, maka dulu Nabi Nuh pun berangkat di malam hari, Nabi Musa pun berangkat di malam hari, karena suasana itu sangat nyaman, supaya tidak ada yang tahu hadirin. Maka jalanlah Nabi Muhammad mengendarai yang namanya buruk. Jadi buruk itu dalam satu riwayat itu jumlahnya 40.000. Dan itu kendaraan ahlul jannah. Berarti kita orang yang nanti insya Allah dapat surganya Allah akan bisa menikmati buruk. Bisa. Karena itu kendaraan ahli surga. Ya rahimakumullah, berjalanlah Rasulullah SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Palestina. Ini kalau ya umum perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina itu memakan waktu kurang lebih sebulan lebih. Lama Pak, naik onta tuh lama. Tapi cukup memakan waktu ba'da Isya, sebelum subuh sudah selesai perjalanan Isra Mi'raj. Jadi ba'da Isya ya, dan sebelum subuh, qabla subuh. Hanya berapa jam? Cepat. Dan itu perjalanannya jamaah rahimakumullah, Nabi ketika mengendarai buruk sebelum di Masjidil Aqsa itu mampir dulu di ya kelahiran Nabi Isa salah di Bethlehem. Lalu mampir lagi di Bukit Tursina, bagaimana Nabi Musa menerima ya wahyu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu melewati Yasrib yaitu kota Madinah. Terus langsung ke Masjidil Aqsa. Diperlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya terhibur, karena memang dalam kondisi beliau luar biasa dukanya hadirin. Sampailah ke Masjidil Aqsa, dan saat itu para nabi dan rasulnya, ruhnya itu pada kumpul aja rahimakumullah, ruhnya para nabi dan rasulnya Allah. Karena memang hakikatnya orang yang sudah meninggal itu hidup kembali. Jadi kita nih jamaah rahimakumullah, kalau sudah meninggal masuk ke alam kubur itu dihidupkan oleh Allah. Makanya ada jasad, ada ruh. Ruh ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Kalau bertanya tentang ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu adalah kembali kepada Allah. Kalau jasad ini min turab ila turab, dari tanah kembali tanah. Tapi ada orang yang ketika meninggal dunia jasadnya dijaga oleh Allah, tidak disentuh oleh makhluk yang ada di dalamnya. Siapa mereka? Orang yang menghafal Al-Qur'an. Kata ulama, bukan hanya orang yang hafal Quran, tapi juga orang yang gemar membaca Al-Quran. Bukan hanya orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang terus dia mencari ilmu supaya dia tahu ilmu Al-Quran. Itu juga kategorinya adalah orang yang akan dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sedikit cerita hadirin. Di Kerawang itu ada guru ngaji sudah 15 tahun meninggal dunia. Lalu subhanallah menurut ya keluarga ya si mayit ini perlu dipindahkan supaya kumpul dengan keluarga besarnya di pemakaman yang sudah disiapkan oleh keluarga. Subhanallah, ini guru ngaji Pak, ikhlas. Ketika digali jasadnya utuh, kain kafannya utuh. Allahu Akbar. Lalu siapa lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati di medan juang, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, orang-orang yang ikhlas mendakwahkan agama Allah, mengajak orang lain supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu waktunya dia wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala.
dihabiskan energinya, tenaganya, waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari adalah waridho kamatlubi, hanya Engkau ya Allah ridho yang aku cari. Lalu dalam dakwahnya, dalam waktu terus menghidupkan agama Allah, dia wafat. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan jaga jasadnya di alam barzakh. Lalu siapa lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang akan dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan qiyamul lail. Di antaranya dalam suatu riwayat, orang ahli tahajud itu dijaga jasadnya oleh Allah. Makanya itu amalan yang berat Pak, tahajud itu. Kecuali orang yang dipilih oleh Allah, amalan orang soleh Pak. Apalagi kita mohon maaf yang sudah usia ya udah sepuhan gitu. Ya kayak saya ini udah 50 tahun, bapak-bapak udah 60 ya Masya Allah. Iya kan? Ada yang 65 berarti dapat bonus 2 tahun hadirin. Bersyukur. Ya, ada yang 70 tahun, ada Pak? Ya, belum ya? Ada. Pada itu masih 60 pada itu. 63 subhanallah, barakallah. Panjang barakallah. 63 Pak. Barakallah. Nah, yang sudah sampai 63, 70 ini syukur sama Allah. Kita yang 50, wallahu a'lam bishawab, sampai enggak dapat 60. Dapat 65. Belum tentu, kita enggak tahu. Makanya kita nih jangan mohon maaf gitu kan. So ngandelin usia. Orang masih muda ini saya kayaknya masih lama hidup, belum tentu Pak. Dan hati-hati dengan ucapan. Ini pernah kejadian, jangan pernah kita ini menghina Allah Pak. Kalau menghina Allah tuh langsung azabnya. Jangan pernah. Makanya itulah ya kebenaran Allah di situ. Benar Allah tuh hak. Qul huwallahu ahad. Allah tuh esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diberi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak ada yang setara dengan Dia. Enggak ada yang bandingin Allah. Ini di Mesir hadirin, ini kisah nyata oleh Syekh Muhammad ya Al-Misri. Beliau sampaikan dalam bukunya, ada seorang anak muda dia menantang Allah. Jangankan menantang Allah, mohon maaf, Quran ini kita tantang hadirin, mohon maaf. Ini banyak ceritanya. Ada orang yang melemahin Quran, ngina Quran, melemahkan Quran, buang di sampah, diinjak-injak. Apa yang akan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Langsung Pak, ini Allah dihina. Jadi jamaah rahimakumullah, kata anak muda tadi, kalau memang benar adanya Allah, silakan mati 1 jam ini. Nantang Allah aja. Apa yang terjadi anak muda tadi? Karena sudah terucap, orang tuanya udah ngingetin, jangan nak ngomong begitu. Enggak, saya enggak takut sama Allah. Allahu Akbar. Anak muda tadi pas 1 jam hadirin yang rahimakumullah, ternyata enggak mati Pak, enggak mati. Tambah sombong dia. Mana Allah? Dia masuk kamar mandi hadirin, mau mandi, ketika mandi itu telinganya kemasukan setetes air, langsung masuk ke otak, langsung merusak jaringan-jaringan yang ada di otak. Dia langsung jatuh pingsan dan saat itu dia wafat. Karena apa? Dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang susah Pak. Sama juga dulu ada profesor begitu tuh. Oh, saya mau orang pintar, ilmunya profesornya bukan 2-3, udah banyak banget gelar profesor. Gak bakal bodoh, nyari duitnya gampang, rezekinya banyak. Ya, nyombongin dengan ilmunya. Apa yang terjadi? Profesor masuk kamar mandi, Pak, jatuh, kebentur itu, ya kepalanya di tembok, hilang seketika ilmunya. Gampang bagi Allah. Apa yang disombongin ini? Kaya enggak juga kita sombong, enggak boleh. Kuat enggak boleh sombong. Nasab juga enggak boleh sombong. Semua Allah yang muliain kita nih Allah. Kita seperti ini dijaga sama Allah, masih bisa aktivitas. Allahu Akbar. Masya Allah, nikmat dari Allah. Maka kebanyakan manusia kata Allah banyakan ngeluh orang. Kata dia susah banget nih hidup ya. Iya, susah banget. Padahal susahnya baru setahun. Senangnya Pak, Masya Allah 50 tahun.
Baru setahun susah udah ngeluh. Padahal sebenarnya di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin hamba tadi itu sholat tepat waktu. Ingin hamba tadi itu Masya Allah banyak menangis kepada Allah supaya dapat pertolongan dari Allah. Allah tuh dekat hadirin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Dengan asbab apa? Dengan asbab ibadah kepada Allah. Dalam satu riwayat itu, barang siapa yang diberikan pemahaman agama, ya, wa man yufaqihu fi dinillah, barang siapa diberikan pemahaman agama lalu dia mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, nanti Allah akan berikan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarruq li ibadati, wahai hambaku sibukkan dengan amal kebaikan, kata Allah. Maka Allah berjanji Allah akan memberikan kekayaan dalam jiwanya, dan Allah akan penuhi tangannya dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu, mohon maaf ya rahimakumullah, bukan hanya berbentuk materi sebagaimana yang kita bayangkan, berbentuk fulus, berbentuk uang. Allahu Akbar. Yang namanya rezeki, sebagian ulama menjelaskan di antara makna orang yang memperoleh kebaikan di dunia, dia akan diberikan dua, ya as-sihat. Orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang terus minta kepada Allah dalam keberkahan hidupnya dari amal salehnya, dia akan diberikan istihat, akan diberikan kesehatan oleh Allah. Itu sehat mana, Pak? Bapak milih mana nih 100 juta tapi sakit, sehat gak punya duit? Ayo, bingung kan? Masih mending punya duit 100 juta sehat. Jadi enak mesinnya adem. Beda Pak, orang punya duit sama gak punya duit Pak, dari megang tangannya aja udah beda. Orang punya duit Pak, megang satu doang ke kepala nih. Makan apa ya? Makan apa nih di sisa nih? Ya beda sama orang gak punya duit Pak, pegangnya 5 nih. Bingung sih. Ya, jadi nggak usah repot-repot, hadirin, udah tawakal aja sama Allah. Insya Allah ada jalan dari Allah. Terus gimana, anak-anak saya masih kecil Ustaz, yang ngejamin siapa? Allah. Yang ngejamin Allah. Udah kita terus sibukin dengan amal soleh. Tadi tuh ayat ya hadis qudsi, tafarraqul ibadati amla'u bil ghina, nanti aku yang berikan kekayaan. Belum. Allah Akbar. Allah Pak, gampang. Asal kita dekat sama Allah, minta sama Allah. Kan di samping kita ibadah Pak, adanya amaliyah yang akan mendatangkan jalan rezeki dari Allah. Di antaranya memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bapak sambil duduk, sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat kita ini akan disampaikan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dijawab oleh Rasulullah. Karena Rasulullah orang yang dekat dengan Allah, maka insya Allah hajat kita pun akan dikabul oleh Allah. Makanya ya Rabbi bil Mustafa balik maka sidana. Ya Rabb, wahai Tuhan bil Mustafa, dengan sholawat kepada Rasulullah, dengan mengingat Nabi Muhammad, balik maka sidana, sampaikan ya Allah maksud saya ya Allah. Ini banyak Pak cerita-cerita begitu. Ada orang utangnya banyak Pak, antum sholawat lunas. Ada orang sakit, banyak sholawat sembuh. Kenapa? Allah. Ini ada cerita hadirin Allah alam bisawab. Ini dalam satu hikayat cerita. Ada anak kecil dia nangis karena sakitnya berat Pak, mau diangkat, mau dioperasi hadirin. Allahu Akbar. Tapi anak kecil tadi karena keluarga orang soleh, ayahnya sholawat, bundanya sholawat, anaknya dibiasakan dari kecil sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Dalam pembaringan dia sakit, yang sebentar lagi akan dioperasi si anak kecil tadi, satu-satunya disayang oleh ayah bundanya. Allahu Akbar. Dalam sadar atau tidak, hadirlah itu seorang yang dia memegang tangannya, memegang badannya dan mendoakannya.
ketika ditanya siapa engkau, saya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu hadirin jamaah rahimakumullah bisa akan hadir bisa melalui mimpi, dan kata Nabi, man ra'a fil manam haqqan, barang siapa yang dalam mimpi bertemu dengan aku, itu sesungguhnya aku. Jadi tidak menutup kemungkinan Nabi Khidir alaihissalam menyerupai manusia. Iya kan? Tidak menutup kemungkinan Nabi Muhammad tidak mati, beliau hidup. Kalau kita berselawat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam segala urusan dengan asbab kita cinta kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Udah isa hadirin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga insyaallah di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, ya, bulan Ramadan, kita senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita disampaikan umurnya berjumpa dengan bulan Ramadan dan memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin untuk menggapai kemuliaan dari Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.